Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Minggu berikutnya tidak boleh di 100 orang yang pertama itu. Harus 100 orang yang baru lagi. Nah terus begitu. Itu momentum pertama. Nah itu kira-kira berlangsung 1 tahun. Dan mulai hidup lah. Begitu. Mulai semangat. Ya, ngawur-ngawurnya ada hasilnya lah. Ya, mulai semangat. Kemudian ada Persebaya. Oh, oke. Persebaya. Persebaya itu policy koran, itu kita gebuki terus. Wartawan lah, biasa. Kita gebuki terus. Pokoknya nggak berprestasi, kita gebuki. Semua aja. Kita gebuki. Tapi kok nggak pernah maju ya. Tambah digebuki, tambah nggak maju. Kemudian waktu itu saya pulang dari Inggris, melihat Chelsea. Artinya saya diundang pemerintah Inggris. Dan pemerintah Inggris meminta saya melihat teknologi baru di sana, teknologi koran. Tetapi saya minta diagendakan juga untuk melihat manajemen sepak bola. Nah, karena sudah punya kemarahan terhadap Persebaya. Ya, kok jelek banget gitu. Nah, sana di Chelsea, kemudian saya tahu bagaimana Chelsea itu seperti itu. Pulang saya bilang kita berubah kebijakan. Persebaya tidak boleh kita gebuki lagi. Harus kita pahlawankan. Kita bikin kaosnya yang kami haus gol kamu, saya ciptakan dari, kita beri nickname waktu itu Green Force itu, kita bikinkan selendang, kita bikinkan topi Green Force. Wah, akhirnya terus kita minta ada penyanyi, sudah Ita Purnamasari waktu itu di Arek Surabaya yang masih baru naik daun, kita pasangi atribut itu, kita foto. Wah, orang ternyata bangga dan Persebaya maju. Jadi kita sebagai wartawan yang suka ngegebuki orang, belum tentu orang digebuki itu maju. Tapi mungkin Anda orang filsafat beda lah. Tapi itu dipahlawankan, kemudian menjadi kebanggaan dan prestasinya bisa tumbuh. Maju, ya. Jadi ada yang waktu itu masyarakat itu sampai bilang begini, Jawa Pos ini nyinyir sekali, masa pemain kentut saja jadi berita, katakanlah begitu. Karena saking mempahlawankan itu, diberi halaman khusus, foto-fotonya terus dimuat, pokoknya dipahlawankan. Ya. Jadi fase pertama ibu-ibu turun selama setahun dan memberikan pemahaman ke publik bahwa ada koran Jawa Pos yang berbeda. Lalu fase kedua Jawa Pos menggandeng Persebaya atau setidaknya Persebaya dipahlawankan sehingga ada kayak community gitu ya, Mbak Dahlan. Itu saja Jawa Pos itu naik dari 20.000 menjadi 60.000. Karena Persebaya itu? Karena tahap kedua itu. Tahap kedua. Drastis sekali. Udah, wartawan juga semakin semangat. Tahap berikutnya gimana, Pak? Tahap berikutnya itu Piala Dunia, saya masih ingat. Tahun 94? Udah lupa, lama sekali. Anda belum lahir. Nah, itu saya punya teman, itu rasanya satu-satunya orang yang punya parabola waktu itu. Sehingga saya bisa nonton Piala Dunia itu jam 3 kan. Selesai jam 3 pagi karena itu jam setengah 4 gitu. Dan saya nonton, tahu golnya bagaimana, saya ajak bagian grafik. Ini harus digambar golnya itu seperti apa. Besoknya koran terbitnya telat. Karena menunggu jam 3 itu ya, jam 3 itu. Tetapi orang gila, ini satu-satunya koran yang membuat hasil pertandingan sepak bola tadi pagi, bukan kemarin, tadi pagi gitu. Ini kan sesuatu yang sekarang nggak bisa diulangi sama sekali. Beda jawabannya. Itu momentum kan. Karena kita dapat momentum itu. Tapi apakah itu bisa diulangi sekarang? Kan sama sekali nggak bisa. Itu namanya momentum sekali datang. Pas saat itu aja. Pas saat itu. Jadi Piala Dunia membuat Jawa Pos menjadi kira-kira 120.000. Nah, momentum berikutnya ini terus terang Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos itu kita kirim wartawan ke sana, namanya Nani Wijaya. Kita itu nggak punya, kan belum punya uang, kirim wartawan ke luar negeri. Kita carikan tiket gratis kita kerjasama sama travel. Namanya Pak Gonto, saya masih ingat karena berjasa sekali saya anggap. Pokoknya tiket
travel kan biasanya punya tiket gratis. Nanti travelnya kita iklankan di koran gitu. Ya bekalnya itu saja. Terus di sana gimana? Nggak ada uang. Di sana kita pokoknya cari orang Indonesia di sana dan tinggal di rumahnya. Pokoknya nggak kita sangoni. Nah, terus kemudian karena di antara kami hanya dia yang agak bisa bahasa Inggris, yang lain nggak. Ini kayak bonek-bonek juga ya, ya? bonek. Jadi, dan dia harus kirim berita pakai telex. Kan belum ada modem, belum ada email, belum ada belum ada skalanya itu. Ya. Dia kirim pakai telex gitu. Nah, di kantor kebetulan ada telex itu, telex antara kan waktu itu. Nah, itu yang bikin sampai 200.000. Oke. Itu luar biasa. Kemudian momentum berikutnya perang Teluk rasanya, perang Teluk. Iran. Kita memihak itu. Kita memihak Irak waktu itu. Sehingga emosi masyarakatnya Emosinya, ikut terbawa dan itu ya. sampai 300-an itu ya. Ini ada Pak Tommy dirutnya di Suez sekarang. Saya kira ingat doktrin saya bahwa doktrin kesekian kalinya bahwa ternyata kita perlu mengembangkan jurnalisme emosi. Apa bisa dijelaskan, Pak Dahlan? Jurnalisme emosi itu gimana? Kan Anda juga belajar, saya juga belajar tentang yang disebut proximity ya, dalam kedekatan. Teori jurnalisme. Salah satu nilai Nah, berita ya. Nah, waktu kita belajar teori itu kan bahwa kejadian di di rumah sebelah lebih menarik dibanding di rumah jauh. Kejadian di kota sendiri lebih menarik dibanding di kota lain. Kejadian di kota lebih dekat lebih gitu kan. Nah, kita lebih mengartikan itu sebagai tempat. Ya. Nah, menurut saya kedekatan dalam maksud saya itu tidak boleh lagi diukur dengan tempat. Sehingga misalnya meskipun Arab itu jauh, tapi karena pembaca kami atau orang Jawa Timur itu banyak Muslim, itu kan merasa lebih dekat ke Timur Tengah dibanding misalnya ke Malaysia, apalagi Filipina, misalnya begitu. Sehingga emosi yang ada di sana juga harus menjadi aspirasi itu. Nah, demikian juga Tiongkok. Kenapa kami terus berorientasi ke Tiongkok? Karena pembaca utama kami itu kan sebetulnya masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa itu kan dekat ke Tiongkok secara emosi. Iya, meskipun jaraknya jauh. Meskipun jaraknya jauh. Nah, sehingga saya boleh dikata melahirkan teori proximity itu jangan dilihat dari tempat, tetapi harus dilihat dari emosi. Oke. Dan itu sekarang terbukti banyak sih. Misalnya kalau kita lihat pertandingan timnas gitu ya, meskipun jauh gitu ya, tapi karena dia timnas, pasti emosi kita ikut terlarut di situ ya. Nah, padahal kemudian membuat Jawa Pos kan gede. Yang Gravity Pers yang tadinya menganggap ini sepele atau tidak dipandang dengan dua mata, itu apa reaksinya? Ya mereka senang, terutama Pak Erik Samola. Saya waktu itu hanya melihat Pak Erik Samola karena saya anggap yang bisa mengencourage saya itu Pak Erik Samola. Jadi yang lainnya saya tidak peduli karena waktu itu ya misalnya sebagai orang yang sebelumnya adalah kerja di Tempo dan koran ini lemah sekali, saya ingin sebetulnya menempatkan wartawan Jawa Pos itu magang di Tempo supaya berubah. Ternyata nggak bisa karena mungkin ya dianggap terlalu sepele atau apa. Tapi justru tanpa itu kan tumbuh sendiri. Ya, tambah pede. Mekanisme sendiri atau pede tadi. Atau marahnya itu bertambah. Oke. Jadi kemarahan itu yang memunculkan energi yang membuat banyak perubahan ya sebenarnya. Karena itu saya pernah juga punya teori kemajuan bahwa sakit hati itu mempunyai peran yang penting yang bisa membuat orang maju. Ya. Jadi kalau Anda mau maju, Anda harus sakit hati dulu. Banyak seniman mengaku itu sih, Pak Dahlan. Kalau banyak seniman, kalau dia punya pengalaman sakit atau sakit hati, biasanya karyanya itu akan lebih punya energi. Pramudia. Ya, mungkin Pulau Buru. Ya, seperti itu juga. Seniman-seniman juga melakukan itu. Nah, kan nggak harus selalu begitu ya, Pak Dahlan ya? Mungkin zaman modern tidak ya, karena zaman modern ini kan iklim untuk membuat sakit hati mungkin juga sudah berkurang. Ya. Atau nggak tahu ya, saya pengen sih dilahirkan lagi untuk menjadi generasi yang sekarang supaya bisa memahami. Saya sudah nggak paham, saya sudah nggak tahu. Saya sekarang 70 tahun. Ya. Tapi dengan hati yang baru kan, Pak? Mudah-mudahan. Hati yang lebih muda lah setidaknya.
Tapi dalam perjalanan, tadi kan Pak Dahlan kemarahan-kemarahan itu menghasilkan sesuatu yang baik dan itu terwujud di Jawa Pos. Tapi Jawa Pos menjadi besar, lalu sekarang Pak Dahlan punya kemarahan yang baru nggak untuk menghasilkan sesuatu yang baru? Tapi salah satu yang membuat saya marah juga Kompas. Kenapa Pak Dahlan? Kompas itu, jurnalisme Kompas ini kok begini ya, begitu waktu itu. Sampai suatu saat itu saya bisa merumuskan gara-gara seorang agen koran. Jadi ini bukan temuan saya, tapi saya merasakan seperti itu. Jadi suatu saat ada Kompas mengumpulkan agen-agen Kompas di Jawa Timur, tentu direkam, ada yang merekam, dan ada yang menyerahkan rekaman itu ke saya, ke orang marketing saya lah. Dan di situ ada seorang agen Kompas mengatakan begini, Kompas ini menurun terus supply-nya di Jawa Timur. Karena apa? Nggak seperti Jawa Pos. Jawa Pos itu loh, dia menceritakan berita, bukan memberitakan berita. Itu ada agen yang bisa mendeskripsikan seperti itu. Oh iya, ini yang sebetulnya yang membedakan mengapa saya dulu tidak mau seperti Kompas. Dan saya sekarang harus minta maaf. Saya sudah minta maaf ini kepada Pak Yaakob Utama langsung, bahwa pada suatu saat saya memberi motivasi ke teman-teman Jawa Pos, saya pernah mengatakan begini, tidak boleh kalian ketularan penyakit Kompas. Seperti yang memberitakan berita tadi. Tapi saya sudah minta maaf ke Pak Yaakob. Tapi kan menghasilkan apa ya, wujud yang berbeda, dan Jawa Pos memang punya kekayaan di situ kan. Emosinya tadi Pak Dahlan bilang bahwa yang nggak hanya soal berita tapi juga cerita kan, dan emosi itu dimunculkan. Yang tadi membangun Persebaya yang tadinya dianggap sebagai yang harus digebuki tapi dijadikan heroes, itu kan sebuah cerita yang kemudian memunculkan emosi yang proximity tadi ya Pak Dahlan. Dan juga mengherokan kota Surabaya. Persis. Mengherokan kota Surabaya, sehingga kita ikut terlibat terhadap terpilihnya Bu Risma. Antara lain karena kita pengen memang mengherokan Surabaya, dan hasilnya ternyata juga baik. Artinya kota Surabaya kita gebuki terus juga tidak lebih baik. Tapi begitu diherokan itu jadi kita semua, rakyatnya semua menjadi hero. Itu pengalaman dengan Persebaya kemudian dilakukan dengan pemerintahan ya Pak Dahlan. Kalau sekarang posisinya kan Pak Dahlan sudah tidak lagi di Jawa Pos dan punya Diswe nih. Kok dengar? Karena nggak ada lagi tuh ada nama Pak Dahlan atau itu gimana ceritanya Pak Dahlan? Saya mungkin tidak akan ngomong itu karena di sana itu adalah banyak guru-guru saya. Guru-guru saya ada di sana, sehingga kalau saya ngomong ini tidak baik. Saya nanti tidak menghormati guru. Intinya pokoknya saya sudah nggak di sana, dan tentu sedih. Kalau dibilang nggak sedih juga bohong. Tetapi saya termasuk orang yang mudah move on. Ya, karena sejak dulu saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa salah satu ciri orang mau maju itu mudah move on. Gitu. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai nangis, tidak pernah. Saya sedih, tidak pernah. Apalagi misalnya sampai mau gantung diri, nggak pernah. Nangis saja nggak pernah. Dan saya langsung, apa yang harus dilakukan yang baru? Nah, kemudian ya menulis, namanya wartawan. Dan saya nggak pernah tugas jadi wartawan istana, sehingga nggak bisa menulis Pak BY, nggak bisa. Ya bisa saya ya nulis apa yang saya mau. Ini penulis buku 4 seri mengenai Pak BY yang laris sekali. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Nah, saya ya menulis setiap hari di swi.id, Anda tahu. Ya. Saya pembaca setianya, Pak. Oh, terima kasih. Dan ya itulah. Dari situ juga bisa terlihat bahwa bagaimana saya move on. Dan baru belakangan saya terpikir bahwa setelah ada medsos ini kok ancur-ancuran ya jurnalisme gitu. Karena kok jadi cepat-cepatan tetapi ya apa adanya begitu. Terus terang saya terpukul sekali sebagai wartawan. Tapi apa yang harus dilakukan? Apalagi belakangan saya membaca hasil riset yang sudah sering saya sampaikan bahwa kepercayaan terhadap media itu begitu rendahnya, hanya 48%. Padahal bayangan saya
orang itu percaya. Dulu kan kita percaya sekali, semua orang percaya apapun yang kita tulis, orang percaya begitu. Nah, ini kok bisa berubah total begitu ya. Tetapi dulu sebetulnya saya masih punya perasaan bahwa kepercayaan kepada medsos boleh rendah dan itu wajar, tetapi kepercayaan kepada koran harusnya tinggi. Perkiraan saya masih 80%. Ya, 100% tidak mungkin. Tapi dari hasil penelitian itu ternyata sama anggapan orang bahwa kepercayaan kepada medsos dan kepercayaan kepada koran sama-sama 48%. Aduh. Menurut Pak Dahlan itu karena korannya berubah menjadi seperti medsos atau publiknya yang berubah dan tidak mengapresiasi? Dua-duanya berubah. Jadi misalnya orang Jawa bilang kebiauyah, artinya mensamaratakan. Ya. Jadi dan dia sudah tidak percaya dengan medsos, berarti media itu seperti itu, berarti koran juga seperti itu. Di samping itu juga korannya sendiri juga tidak, menurut saya, karena itu saya sampai punya ide, ayo kita wartawan yang serius bersatu membuat satu kasta tertinggi dalam jurnalisme, yaitu wartawan media cetak. Jadi seharusnya wartawan media cetak itu kita kastakan seperti kita mempahlawankan tadi, ini kita kastakan menjadi kasta tertinggi dalam jurnalisme, sehingga ada ini loh kalau mau melihat jurnalisme seperti di koran itu. Kenapa di medsos tidak bisa? Karena di koran kan punya waktu. Punya waktu mempertimbangkan, punya waktu cek-recek, punya editing dan seterusnya. Sehingga mestinya bisa kok. Ini kualitas jurnalisme ini kita pertahankan asal terbentuk kasta tertinggi dalam jurnalisme ini, terus kemudian nanti pelan-pelan kita rebut kembali kepercayaan itu. Mungkin. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.